Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Oke, kita berjumpa lagi di pertemuan ke-11 di mata kuliah analisis gizi. Yang kali ini Ibu sampaikan melalui video pembelajaran ya, dikarenakan kemarin ada kegiatan tertentu sehingga Ibu belum bisa mengisi secara langsung. Tapi harapannya nanti kalian bisa tetap memahami dan setelah kalian memahami poin-poin yang didapatkan ya setelah memperhatikan video pembelajaran ini, nanti kalian harus menulis resume ya mengenai hal-hal yang kalian pahami. Adapun eh, apabila ada sesuatu yang belum dipahami dan ingin ditanyakan, nanti kita eh, bahas bersama-sama di pertemuan offline. Oke, kita hari ini akan membahas mengenai analisis mineral dengan instrumentasi spektroskopi serapan atom. Ya, dari judulnya ini kita akan membahas salah satu metode yang berkaitan dengan pengukuran mineral secara kuantitatif. Ya, namun berbeda dengan uji proksimat. Ya, kemarin kan kita sudah membahas juga mengenai pengukuran kadar abu menggunakan metode pengabuan kering ya atau furnace dalam rangkaian uji proksimat. Nah, tetapi kalau kalian ingat kemarin dalam pengukuran eh, kadar abu itu ada dua metode yang digunakan, yaitu pengabuan kering, yang kedua adalah pengabuan basah ya, di mana pengabuan kering ataupun pengabuan basah secara khusus itu memang bisa dijadikan sebagai metode awal untuk mengukur kadar mineral spesifik. Ya, kan kita sudah pahami bersama-sama kalau pengabuan kering yang kita lakukan menggunakan furnace itu adalah metode pengabuan untuk mengukur kadar mineral total. Apapun jenis mineral yang ada dalam bahan pangan itu nanti akan terukur sebagai kadar total. Ya, kita tidak bisa mengukur kadar mineral secara spesifik. Nah, kemudian kaitannya dengan berbagai penelitian dalam gizi pangan itu kan kita tidak hanya mengukur eh, abu secara total ya atau mineral secara total. Namun ada beberapa penelitian yang mengharuskan kalian harus mengukur kadar mineral spesifik. Misalkan mengukur kadar zat besi, kadar kalsium, kadar eh, natrium, dan garam-garam mineral lainnya. Oleh karena itu, kita akan bahas mengenai salah satu instrumentasi yang bisa digunakan untuk mengukur kadar mineral spesifik, yaitu spektroskopi serapan atom. Nah, sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai spektroskopi juga ya, yaitu spektroskopi UV vis. Nah, antara spektroskopi UV vis dengan spektroskopi serapan atom ini menggunakan prinsip dasar yang sama, yaitu spektroskopi, yaitu bagaimana ketika materi dikenai dengan suatu gelombang elektromagnetik, itu nanti akan merespons dengan berbagai interaksi ya. Kemarin ada yang kita kenal dengan absorpsi, ada yang mengemisi, ataupun ada yang mentransmisi. Nah, itu berbeda-beda. Nah, di sini seperti namanya adalah spektroskopi serapan ya. Jadi kita akan mengukur mineral dengan prinsip bahwa atom-atom yang menyusun suatu unsur atau atom-atom yang menyusun suatu mineral nanti dapat menyerap
panjang gelombang cahaya tertentu. Oke, kita lanjut dulu. Sebentar ya. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini dalam video pembelajaran ini, yaitu prinsip dasar spektroskopi atom, kemudian instrumentasi dan mekanisme kerja AAS, ya, kita sebut AAS atau eh, Atomic Absorption Spectroscopy, ya, kalau dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia berarti eh, serapan eh, serapan atom, ya, atau SSA. Spektroskopi serapan atom, ya, atau SSA. Jadi AAS ataupun SSA itu sama aja, ya. Nah, nanti kita akan mempelajari komponen-komponen dari AAS, kemudian alur kerja, dan bagaimana kita membaca hasil pengukurannya, kemudian preparasi sampel, ya, sampai kita mendapatkan informasi konsentrasi, ya, atau kadar dari mineral dari pembacaan instrumen AAS, ya. Jadi dari angka AAS itu nanti kita akan mendapatkan absorbansi sama seperti spektroskopi UV-Vis kemarin. Nah, dari absorbansi itu nanti kita akan mengekstrapolasi menjadi konsentrasi, ya. Kemudian sedikit mengenai perkembangan teknologi spektroskopi modern. Nah, apa sih tujuan pengukuran mineral dalam analisis gizi? Yaitu yang pertama, dalam evaluasi nilai gizi, kita tentunya penting ya untuk mengetahui kadar mineral tertentu karena kaitannya dengan eh, mineral sebagai komponen mikronutrien yang penting untuk eh, kesehatan, pertumbuhan, dan mencegah berbagai penyakit yang berhubungan dengan defisiensi berbagai jenis mineral tertentu. Kemudian dalam melakukan labeling, ya misalkan nanti kalian bekerja di dalam industri pangan gitu ya. Nah, dalam mengklaim bahwa suatu produk bahan pangan tertentu memiliki kandungan mineral, nah itu harus dilakukan analisis kadar mineral, ya, menggunakan metode yang kuantitatif sehingga bisa ditentukan berapa persen kadar mineral dalam suatu bahan pangan. Selain itu, untuk menjaga kualitas bahan pangan tertentu, kaitannya dengan produksi secara rutin, ya. Dalam setiap produksi itu harus dicek apakah kadar mineralnya ini ada perubahan atau tidak. Misalkan ada perubahan, itu bisa dijadikan sebagai indikator, misalkan untuk mengukur tingkat kemurnian suatu bahan pangan atau adanya suatu cemaran atau pemalsuan bahan. Ya. Kemudian juga kaitannya sangat erat dengan food safety, ya, bahwa beberapa jenis mineral tertentu ini salah satunya beberapa jenis mineral ini adalah bersifat toksik, ya, atau yang kalian sering dengar sebagai logam berat, ya, seperti timbal, merkuri, arsen, itu beberapa jenis mineral yang masuk dalam eh, logam berat atau dan bersifat toksik, ya. Nah, pengukuran mineral ini eh, dalam keamanan pangan ini sangat penting karena sedikit saja kadar mineral eh, atau logam berat ini bisa mempengaruhi eh, kesehatan, ya. Tentunya apabila dikonsumsi secara terus-menerus kemudian terakumulasi di dalam tubuh itu akan menimbulkan dampak kesehatan yang eh, buruk, ya, tentunya, dan bisa merusak kesehatan. Nah, ini tujuan pengukuran mineral. Nah, namun selain itu juga masih eh, ada tujuan-tujuan yang lain, ya. Kalau misalkan kalian melakukan suatu penelitian eh, dalam fortifikasi, ya, atau menambahkan kualitas nutrisi tertentu dalam suatu bahan pangan, misalkan membuat suatu bahan pangan yang tinggi akan zat besi, tinggi kalsium. Nah, itu kan harus dilakukan
eh, pengukuran mineral secara kuantitatif ya untuk membuat klaim bahwa bahan pangan yang dibuat itu meningkat kadar mineral tertentu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini ada beberapa metode dan teknik pengukuran mineral di laboratorium. Yang akan kita bahas secara khusus hari ini adalah spektroskopi serapan atom, di mana spektroskopi serapan atom ini adalah metode instrumentasi yang standar untuk menguji konsentrasi mineral secara kuantitatif, ya. Kemudian juga ada ICP, ada ICP OIS, dan ada ICP MS. Nah, namun ICP ini sebenarnya adalah pengembangan dari AAS, di mana AAS ini nantinya akan menggunakan energi dari eh, nyala ya atau api dan listrik ya. Tapi kalau ICP itu menggunakan plasma ya. Jadi ini perkembangan teknologi plasma itu eh, akhirnya dikembangkan untuk membuat eh, spektroskopi serapan atom atau AAS ini menjadi lebih canggih gitu ya. Jadi ICP ini merupakan pengembangan dari AAS yang memanfaatkan teknologi plasma. Nanti kita akan bahas sedikit, namun kita secara khusus akan lebih banyak membahas AAS ya, karena sebenarnya prinsipnya sama, hanya saja jenis energi yang digunakan itu berbeda. Ya tentunya ini menghasilkan akurasi yang lebih tinggi dan juga bisa untuk mengukur mineral secara simultan. Artinya kalau AAS ini bisa hanya bisa mengukur satu jenis mineral dalam satu kali running, tapi kalau ICP dalam satu kali running alat itu bisa mengukur berbagai jenis mineral, jadi secara simultan. Dan kalau AAS ini dibandingkan dengan ICP ini bisa mengukur kadar mineral yang sangat kecil ya atau trace mineral atau mineral jejak. Jadi kadar seperti ppm atau part per million ya, bagian per juta gitu, ini bisa terukur. Ini kan sangat kecil ya dibandingkan dengan persen. Kalau persen kan per 100 ya, kalau ini per 1 juta. Tuh. Ini bisa terukur menggunakan ICP. Kemudian juga metode klasik, ya, metode klasik ini bisa untuk pengukuran kualitatif maupun kuantitatif, yaitu menggunakan lab basah ya. Kita tidak menggunakan instrumen, tapi menggunakan peralatan di laboratorium seperti titrasi, ya, dan gravimetri. Nah, tentunya ini membutuhkan waktu yang lebih lama, kemudian eh, apa namanya harus lebih hati-hati karena dalam setiap langkahnya apabila ada kesalahan ini bisa menghasilkan kadar yang tidak akurat ya dibandingkan dengan kita menggunakan instrumentasi. Ya. Nah, kita masuk ke spektroskopi serapan atom. Oke, jadi Atomic Absorption Spectroscopy atau AAS adalah metode analisis untuk mengukur kandungan unsur logam berdasarkan penyerapan cahaya ultraviolet dan cahaya tampak oleh atom bebas dalam fase gas. Nah, di sini harus kita review dulu sedikit ya mengenai spektroskopi UV vis karena untuk mengetahui perbedaannya, apa perbedaan dari spektroskopi serapan atom dengan spektroskopi UV vis. Kemarin kalau kalian ingat, salah satu aplikasi dalam spektroskopi UV vis adalah mengukur kadar vitamin, ya, yaitu kadar vitamin C. Nah, selain itu juga spektroskopi UV vis ini bisa untuk mengukur protein, ya, kadar protein. Kemudian juga berbagai pigmen seperti klorofil, antosianin. Nah, jadi kalau spektroskopi UV vis itu kita terfokus pada senyawa, ya, senyawa seperti vitamin, kemudian protein, eh, antioksidan, pigmen warna, gitu ya. Dimana kalau kalian pahami bahwa senyawa adalah suatu materi ya yang disusun oleh molekul-molekul. Ya, jadi
Kalau di spektroskopi UV vis yang menyerap cahaya ini adalah molekul, ya, molekul protein, molekul vitamin, molekul klorofil. Nah, berbagai molekul itu bisa menyerap eh, cahaya UV dan visible di panjang gelombang yang spesifik ya. Misalkan kemarin vitamin C atau asam askorbat itu mempunyai panjang gelombang maksimum 512 nanometer. Kemudian kalau protein bisa menyerap UV di 280 nanometer. Nah, kalau serapan atom, kita harus bedakan berbagai jenis materi ya. Jadi berbeda antara senyawa dengan unsur. Nah, di sini mineral itu termasuk unsur. Ya, di mana unsur merupakan materi yang disusun oleh atom-atom yang sejenis. Tadi kalau senyawa itu disusun oleh molekul, sedangkan kalau unsur disusun oleh atom-atom. Jadi kalau di spektroskopi UV vis yang menyerap cahaya adalah molekul, sedangkan kalau di spektroskopi serapan atom yang menyerap cahaya adalah atom, di mana atom adalah materi terkecil penyusun unsur. Ya, di sini dipahami dulu ya, bahwa yang menyerap cahaya di dalam AAS ini adalah atom. Nah, sama seperti molekul, bahwa atom ini punya pola spektrum yang unik. Artinya nanti setiap atom penyusun unsur itu punya panjang gelombang tertentu yang bisa diserap oleh atom, ya, sehingga nanti bisa dijadikan sebagai eh, apa namanya, seberapa banyak cahaya yang diserap atau diabsorb oleh atom ini nanti menggambarkan konsentrasi suatu unsur di dalam suatu larutan gitu. Kalau kemarin seberapa banyak cahaya yang diserap oleh molekul bisa menggambarkan konsentrasi senyawa yang ada dalam suatu larutan. Kalau sekarang sebanyak cahaya yang diserap oleh atom bisa menggambarkan konsentrasi unsur atau mineral di dalam suatu larutan. Ya, dipahami dulu sampai di sini perbedaan antara spektroskopi UV vis dan spektroskopi serapan atom. Namun pada dasarnya di sini sama. Cahaya yang digunakan itu gelombang elektromagnetik, eh, cahaya ultraviolet dan cahaya tampak UV vis sama. Tapi hanya saja jenis materi yang menyerap cahayanya itu berbeda. Ya, kalau di sini yang menyerap cahaya UV dan vis itu adalah atom. Ya, kemudian, nah, ini beberapa unsur-unsur mineral dalam analisis AAS. Jadi eh, yang kalau kita lihat dalam tabel periodik, unsur-unsur mineral itu termasuk dalam unsur logam ya, di mana ada logam golongan utama dan logam golongan transisi. Yang warna pink ini yang logam ya, yang bisa diukur menggunakan AAS. Nah, dari mineral-mineral itu pun ada mineral eh, esensial ya. Kemudian juga ada mineral yang kaitannya dengan food safety atau keamanan pangan, yaitu mineral toksik ya, seperti timbal, merkuri, nikel, arsen. Nah, kemudian juga mineral esensial ini juga nanti bisa dibagi lagi ya menjadi eh, mineral yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit ya, ataupun mineral yang dibutuhkan dalam jumlah yang lebih banyak gitu ya. Nah, kalian harusnya lebih paham ya mengenai jenis-jenis mineral ini. Namun sebenarnya ya mineral itu juga termasuk dalam unsur-unsur logam ya. Nah, satu hal penting yang harus dipahami juga adalah bahwa eh, zat yang kita ukur nanti menggunakan AAS itu kan bentuknya masih dalam larutan ya. Yang kita tahu kalau dalam larutan itu nanti harus kita ubah menjadi berbagai wujud ya, sehingga nanti bisa menyerap cahaya.
Nah, di sini ada proses namanya atomisasi. Artinya bahwa unsur-unsur yang ada dalam suatu larutan itu, mineral-mineral yang ada dalam suatu larutan harus diubah menjadi atom dulu, ya. Nah, bagaimana prosesnya? Jadi prosesnya eh, yang pertama adalah memisahkan partikel menjadi molekul-molekul individu, ya, atau vaporisasi. Kemudian setelah menjadi molekul-molekul individu, molekul itu dipecah menjadi eh, atom bebas. Ya, jadi larutan sampel yang mengandung analit, analit ini zat yang akan kita ukur ya, dimasukkan ke dalam nyala api atau plasma dalam bentuk kabut halus. Nah, maksudnya di sini awalnya kan yang kita ukur dalam AS itu bentuknya larutan, ya. Kemudian akan diubah wujudnya menjadi kabut halus. Kabut halus di sini seperti aerosol ya. Kalian paham ya aerosol? Kalau kalian menyemprotkan minyak wangi itu kan ada perubahan wujud di situ dari cair menjadi aerosol. Artinya eh, gas yang berisi butir-butir air yang sangat kecil itu disebut aerosol. Nah, jadi larutan itu harus diubah dulu menjadi aerosol. Nah, kemudian diubah menjadi eh, partikel padat. Artinya di dalam eh, apa aerosol itu ada partikel yang lebih kecil lagi, yaitu partikel padat. Nah, di dalam proses aerosol menjadi partikel padat ini harus diuapkan sehingga pelarutnya atau zat cairnya ini hilang gitu ya, sehingga hanya tersisa partikel padat. Yang kemudian partikel padat ini akan diubah wujudnya menjadi uap, ya, dan uap ini akan diubah wujudnya menjadi atom bebas. Jadi tujuan kita adalah untuk mendapatkan atom ini, sehingga nanti atomnya akan mengabsorpsi cahaya ataupun mengemisikan cahaya. Nah, di sini kita fokusnya ke absorpsi ya, karena AAS itu spektroskopi serapan atom, jadi absorpsi. Nah, jadi prosesnya awalnya solution atau larutan kita ya itu akan mengalami desolvasi, artinya pelarutnya atau zat cairnya itu dihilangkan sehingga menjadi partikel yang padat atau solid. Nah, kemudian partikel yang solid ini akan diubah wujudnya menjadi gas, ya, atau penguapan. Nah, gas ini yang isinya adalah berbagai unsur nanti akan diubah menjadi atom, gitu ya. Nah, ketika dalam bentuk atom, ini akan ditembakkan suatu cahaya nanti sehingga nanti atomnya bisa mengalami eksitasi, ya. Dia akan menyerap cahaya sehingga nanti akan mengalami eksitasi dan memancarkan sejumlah energi tertentu yang nanti akan ditangkap oleh suatu detektor dan diubah menjadi sinyal yang bisa dibaca di dalam eh, layar monitor. Nah, jadi awalnya ini harus diubah dulu ya, dari bentuk larutan ini harus diubah menjadi atom. Nah, tapi ini semua dilakukan oleh instrumen AAS gitu. Jadi instrumen AAS secara sederhana ini mengubah bentuk larutan menjadi bentuk atom gitu ya. Nah, bagaimana proses atomisasi ini terjadi? Atomisasi terjadi itu karena adanya suatu pemanasan yang sangat tinggi, ya. Bisa dengan suatu nyala atau bisa menggunakan bantuan listrik. Ya, kalau nyala itu menggunakan api, ya, api dengan suhu 100.700 sampai 3.150. Jadi dibakar gitu ya, dibakar. Jadi kalau unsur dibakar nanti akan teratomisasi. Unsurnya akan terurai menjadi atom-atom. Nah, tapi juga bisa juga menggunakan bantuan listrik, ya, atau juga bisa menggunakan plasma. Nah, kalau nyala itu eh, dimanfaatkan oleh AAS, kalau plasma itu oleh ICP, ya tadi seperti di awal ya. Jadi kalau AAS itu memanfaatkan atomisasinya itu menggunakan energi dari nyala atau api,
ataupun dari listrik. Tapi kalau plasma itu nanti dimanfaatkan oleh ICP. Nah, jadi proses ini sebenarnya proses yang sangat krusial di dalam eh, deteksi menggunakan AAS karena harus melalui proses atomisasi. Bagaimana dari suatu larutan yang isinya masih campuran antara molekul dan unsur gitu ya kan kita tahu kalau apa namanya mineral itu dalam bahan pangan kan sangat kompleks ya dia tidak tidak hanya dalam satu unsur tunggal, tapi bisa juga berikatan dengan berbagai senyawa, ya. Jadi harus diubah dulu menjadi dari bentuk larutan sampai menjadi atom, ya. Dipecah-pecah menjadi materi yang lebih kecil seperti itu. Yaitu menjadi atom ya, materi terkecil yang menyusun suatu benda. Baik, kita lanjut dulu. Ya, sebentar. Nah, ini proses atomisasi ya. Jadi eh, suatu sampel yang bentuknya larutan ini akan melewati suatu tahap namanya nebulisasi. Ya, nebulisasi ini dilakukan oleh nebulizer yang akan mengubah sampel yang wujudnya cair menjadi aerosol tadi. Ya, seperti kita sedang menyemprotkan minyak wangi. Nah, itu kan yang sampai ke badan kita itu kan bentuknya aerosol. Ya, artinya eh, berisi eh, uap-uap apa butir-butir air yang sangat kecil. Nah, di setiap butir air itu isinya unsur mineral. Di mana nantinya harus zat cairnya itu harus dihilangkan sehingga menjadi dry aerosol. Artinya yang tersisa ini hanya zat padat gitu, unsurnya saja. Atau namanya proses desolvasi. Nah, proses desolvasi ini dilakukan oleh nyala atau api. Ya. Kemudian dari bentuk padat ini akan diubah menjadi atom bebas, gitu ya. Dari molekul akan diubah menjadi atom bebas, ataupun dari atom bebas ini bisa diubah lagi menjadi ion. Nah, intinya dari solution atau larutan yang berisi campuran unsur-unsur maupun molekul ini harus diubah dulu menjadi atom bebas, ya, dengan bantuan flame atau plasma. Kalau di dalam AAS ini kita menggunakan flame, ya, atau nyala atau api, ya. Nah, setiap unsur atau atom tadi ya, itu mempunyai ini atom hanya dapat menyerap atau memancarkan cahaya pada panjang gelombang tertentu. Jadi setiap unsur itu memiliki pola spektrum yang berbeda. Ya, artinya misalkan di sini besi itu bisa menyerap eh, panjang gelombang menyerap cahaya di panjang gelombang 248,3. Jadi di panjang gelombang ini nanti menghasilkan absorbansi yang maksimum untuk besi. Ya, kemudian seng itu di panjang gelombang 213 itu menghasilkan absorbensi yang juga maksimal gitu ya untuk seng. Nah, jadi prosesnya energi yang dihasilkan atau yang diserap itu sebenarnya setara dengan selisih energi di tingkat dasar di tingkat tereksitasi dikurangi dengan energi di tingkat dasar. Nah, apa itu energi tingkat eksitasi dan tingkat dasar? Jadi ketika suatu atom ditembak atau dikenakan suatu eh, gelombang elektromagnetik tertentu, dia akan mengalami eksitasi. Ya, jadi ketika atom menyerap atau mengabsorpsi cahaya, elektron di dalam atom ini akan berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi atau namanya eksitasi. Nah, ini terjadi ketika dia menyerap gitu ya. Jadi yang kuning ini berpindah ke posisi yang pink. Ini karena adanya penyerapan cahaya. Ini namanya proses eksitasi. Nah, tapi ketika pink ini berpindah lagi ke posisi yang lebih rendah, ini namanya eh, ini sambil mengemisikan cahaya, gitu ya. Nah, tapi di sini proses yang penting adalah ketika suatu atom dikenakan suatu cahaya, maka dia akan mengalami eksitasi atau perpindahan
posisi dari energi rendah ke energi tinggi, ya. Nah, perpindahan atau selisih dari energi tinggi dikurangi dengan energi rendah itu setara dengan banyaknya eh, cahaya yang diserap oleh suatu atom, ya. Nah, dari slide ini sebenarnya Ibu ingin menyampaikan saja bahwa setiap unsur atau atom ini mempunyai panjang gelombang yang berbeda-beda juga dalam menyerap cahaya UV dan vis, ya. Yang nanti akan digunakan, ya. Kita akan memilih juga kalau kita ingin mengukur Fe berarti kita menggunakan panjang gelombang 248,3 dan seterusnya. Nah, ini prinsip dasar SSA bahwa atom bebas dalam fase gas, ya, mampu menyerap radiasi pada frekuensi atau panjang gelombang tertentu. Atom menyerap sinar UV atau cahaya tampak sehingga elektron berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi atau excited state, ya, di mana nanti konsentrasi analit itu ditentukan berdasarkan jumlah cahaya yang diserap oleh atom. Kemarin masih ingat ya, bahwa absorbansi atau seberapa banyak cahaya yang diserap oleh zat, ya, ini setara dengan konsentrasi, ya, yang dikenal dengan hukum Lambert-Beer. Nah, hukum Lambert-Beer ini juga berlaku di AAS, ya. Kemarin kita juga sudah mengenal di spektroskopi UV vis, tapi hukum Lambert-Beer ini juga berlaku di AAS, bahwa absorbansi ini setara dengan konsentrasi. Di sini seberapa banyak cahaya yang diserap oleh atom adalah menggambarkan konsentrasi dari mineral. Nah, ini komponen alat SSA. Yang pertama ada sumber radiasi. Nah, sumber radiasi ini atau sumber cahayanya ini bisa berbentuk hollow cathode lamp atau lampu katoda ataupun electrode lace discharge lamp. Nah, yang sering digunakan adalah lampu katoda ini. Jadi lampu katoda ini sebenarnya dia berisi beberapa jenis logam, eh, yang beberapa jenis cahaya yang akan me- mengeluarkan cahaya spesifik logam tertentu. Jadi nanti kalau kita mengatur di alatnya, gitu ya, misalkan di di alatnya kita meminta atau mengatur untuk pengukuran Fe, maka nanti akan mengeluarkan cahaya khusus atau spesifik untuk Fe, gitu. Jadi lampu katoda ini berisi cahaya dari berbagai jenis logam, spesifik untuk logam, gitu ya. Nanti kita bisa atur, bisa kita pilih gitu di alatnya. Apakah kita ingin memilih untuk pengukuran kalsium misalnya, nanti ini akan otomatis memancarkan cahaya khusus kalsium. Nah, setelah sumber radiasi ada atomizer. Nah, atomizer di sini ya, ini nyala ini adalah proses atomisasi. Nah, proses atomisasi di SSA itu ada dua. Bisa dengan nyala atau bisa tanpa nyala. Kalau dengan nyala ini dengan panas atau dengan api, ya. Kalau tanpa nyala ini menggunakan listrik. Atau seperti kita memanaskan di furnace kemarin ya, dengan listrik nanti akan muncul bara gitu ya. Artinya ini tanpa menggunakan api. Nah, kemudian ada juga setelah dilakukan atomisasi, eh, nantinya atom-atom yang sudah terbentuk ya, ini akan menangkap cahaya tadi yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Nah, atomnya akan menyerap cahaya yang akan juga ditangkap oleh suatu monokromator. Ya, monokromator ini kemarin ada juga di spektroskopi UV vis, yang artinya nanti akan memilih satu jenis cahaya tertentu ya, spesifik di panjang gelombang tertentu yang akan dibaca oleh detektor dan sinyalnya nanti diamplifikasi atau dikuatkan sehingga akan muncul ya di display di dalam suatu tampilan atau nanti kita bisa lihat di monitor komputer gitu ya. Nah, tadi kan
atomizer itu kan ada dua ya, ada yang berdasarkan nyala ataupun berdasarkan furnace atau listrik. Nah, kalau yang sebelah kanan ini gambar AAS yang menggunakan atomizer flame ya, atau kita sering menyebutnya itu AAS nyala gitu ya. Jadi ini menggunakan nyala api sebagai atomizer, sedangkan kalau yang sebelah kiri ini menggunakan furnace. Jadi di sini ada tanurnya ya, suhunya pastinya dia di suhu tanur gitu ya, seperti furnace kemarin, tapi dan ini menggunakan furnace grafit, artinya nanti ada tanur yang dilapisi oleh karbon atau grafit ya. Nah, biasanya kalau kita ingin mengukur mineral dengan kadar yang lebih rendah itu kita menggunakan yang ini ya, grafit furnace AAS. Ini lebih sensitif daripada yang flame AAS. Tapi tentunya ini alatnya juga lebih canggih dan lebih mahal ya dibandingkan dengan AAS nyala. Dan untuk yang kita punya di apa UIN ini punya untuk yang apa namanya AAS yang menggunakan furnace grafit. Ya. Tapi untuk praktikum nanti kita belum mengoperasikan ya. Hanya saja kalau kalian nanti penelitian menggunakan AAS ini bisa menggunakan yang AAS jenis furnace grafit. Nah, ini tahapan kerja secara singkat bahwa pertama sampel kita itu kan bentuknya larutan, ya itu akan dimasukkan. Nah, ini sampelnya di sini. Itu akan nanti ada selang ya, selang yang terhubung dengan nebulizer. Jadi akan dilakukan aspirasi atau disedot gitu ya. Disedot oleh nebulizer yang akan diubah menjadi aerosol. Nah, aerosol ini nanti akan diatomisasi. Nah, kemudian sampelnya masuk ke nyala api ya ke sini atau graphite furnace untuk dilakukan atomisasi. Kemudian lampu katoda, ini lampu katoda ya, memancarkan cahaya spesifik. Nah, jadi atom-atom yang di sini tuh akan menyerap cahaya spesifik yang dipancarkan oleh lampu katoda. Kemudian atom bebas dalam nyala menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Kemudian cahayanya ini diteruskan menuju monokromator dan ditangkap oleh detektor yang mengukur intensitas cahaya yang tersisa ya, atau dalam bentuk transmitansi kemarin ya. Jadi antara absorbansi dengan transmitasi itu yang masuk ke detektor itu adalah transmitasi sebenarnya. Tapi nanti alatnya ini juga akan mengubah bagaimana sinyal transmitasi itu akan diubah menjadi sinyal absorbansi yang nanti akan muncul di layar sebagai absorbansi gitu ya. Sehingga nanti angka absorbansi ini nanti akan kita ubah menjadi satuan konsentrasi. Jadi sebenarnya mirip seperti spektroskopi UV vis alurnya, hanya saja berbeda di proses penyerapan cahaya yang dilakukan oleh atom gitu ya. Kalau di spektroskopi UV vis kan dilakukan oleh molekul. Kalau di sini molekul-molekulnya harus diubah dulu menjadi atom. Unsurnya ya, unsur harus diubah dulu menjadi atom. Nah, tentunya dalam mengukur kadar mineral, ini ada tahap-tahapnya. Yang pertama, kita harus melakukan preparasi, ya. Kemudian setelah melakukan preparasi, harus membuat larutan standar. Sebentar ya. Nah, harus membuat larutan standar ya. Jadi larutan standar ini digunakan untuk kalibrasi dan pembuatan kurva standar. Nah, ini nanti bagaimana kita mendapatkan informasi kadar atau konsentrasi itu sama seperti kemarin kita dalam mempelajari bagaimana mengubah absorbansi menjadi konsentrasi di pengukuran vitamin C kemarin ya, yang kita lakukan secara online. Kalau kalian sudah paham, itu nanti prosesnya sama ya, bagaimana dari absorbansi yang terukur di alat
itu kita ubah menjadi informasi konsentrasi atau kadar menggunakan persamaan garis yang kita dapatkan dari kurva standar. Ya, nanti kita ulangi di sini biar lebih paham. Kemudian setelah kita membuat larutan standar dengan serial dilution kemarin ya, dengan pengencaran bertingkat, itu langsung kita lakukan pengukuran. Nah, jadi tahap 3 sampai 7 itu sebenarnya dilakukan oleh alat ya. Jadi larutannya dimasukkan ke alat ya, kemudian alat itu akan mengatomisasi, kemudian akan menyinari atomnya dan akan menseleksi panjang gelombangnya dengan monokromator, kemudian akan mendeteksi sinyal transmitansi ya, diubah menjadi absorbansi yang kemudian akan pada akhirnya akan muncul informasi konsentrasi ya di komputernya. Jadi sebenarnya di komputer itu kita sudah mendapatkan apa namanya absorbansi dan juga dari absorbansi nanti dari larutan standar nanti kita akan langsung bisa mendapatkan konsentrasi sampel ya di komputernya. Hanya saja nanti kita harus paham bagaimana sistem di dalam alat ini membuat larutan standar. Apa fungsi dari larutan standar gitu ya. Nah, yang pertama kita pahami dulu bagaimana preparasi sampelnya. Nah, preparasi sampel dalam pengukuran mineral itu ada dua, yaitu dengan destruksi kering atau pengabuan kering. Ini sama dengan furnace. Jadi artinya furnace ini bisa kita gunakan abunya kemarin ya, itu bisa kita simpan. Ya, sebenarnya bisa kita simpan kalau kita ingin mengukur menggunakan instrumentasi. Tapi kan kemarin kita buang ya, karena kita nggak akan mengukur menggunakan instrumen. Ya, tapi nanti kalau kalian ingin mengukur kadar mineral spesifik, itu abunya jangan dibuang. Jadi kalian simpan yang nantinya setelah kalian abukan, ya, itu bisa dilarutkan dalam HCl 10 molar, yang kemudian diencerkan menggunakan asam nitrat 0,1 molar hingga volume tertentu, sampai terbentuk suatu larutan yang siap dianalisis. Jadi nanti abunya dilarutkan dalam HCl dan asam nitrat, gitu. Sehingga nanti larutannya bisa digunakan untuk pengukuran AS. Nah, ini menggunakan destruksi kering, jadi harus di furnace gitu ya. Nah, tapi bisa juga, kalau furnace kan kemarin kekurangannya lama ya kan, jadi dia kurang lebih 8 jam atau lebih gitu. Sampai benar-benar abunya itu sempurna gitu terbentuk. Nah, tapi bisa juga dengan destruksi basah ya. Eh, Artinya sampel yang masih utuh gitu ya, misalkan kita menggunakan sampel tepung kemarin ya. Tepungnya itu kita timbang 1 gram, kemudian kita tambahkan 3 mili aqua regia. Aqua regia ini adalah campuran dari asam nitrat dan asam klorida 1:3. Dan kemudian dipanaskan di atas panas air selama 30 menit sampai terbentuk jernih kuning seperti ini. Ya. Nah, kemudian disaring dan disimpan untuk analisis. Jadi, preparasi sampel ini tujuannya adalah untuk mendapatkan larutan yang siap uji. Jadi bentuknya larutan yang bisa kita masukkan ke dalam eh, AS gitu. Jadi kalau masih bentuknya masih abu itu nggak bisa karena kan yang bisa kita ukur itu harusnya larutan gitu ya. Nah, tapi abu kemarin itu bisa kita larutkan dengan asam klorida dan asam nitrat sehingga bisa juga untuk mengukur eh, bisa juga untuk dilakukan pengukuran AAS. Tapi kan lama gitu ya. Kalau kebetulan misalkan kita nggak melakukan proximat gitu, tapi kita hanya mengukur kadar abu spesifik. Ya, berarti kita nggak usah pakai destruksi kering, langsung saja pakai destruksi basah. Tapi kalau kita sebelumnya memang melakukan uji proximat, dan selanjutnya nanti akan dilakukan pengukuran mineral spesifik, berarti kita hasil pengabuan keringnya jangan dibuang. Nanti dilarutkan sehingga bisa terbentuk larutan yang siap untuk AS gitu ya.
Tapi sebenarnya untuk preparasi sampel ini eh, lebih akurat menggunakan destruksi basah ya, karena kalau pengambuan kering ini bisa saja kemarin proses pengambunya tidak sempurna gitu. Misalkan masih ada yang arang yang masih tersisa gitu, nggak nggak sepenuhnya nggak sempurna terubah semuanya menjadi abu gitu ya. Tapi kalau destruksi basah ini dengan penambahan asam kuat dan pemanasan 30 menit itu mineralnya semuanya eh, terdestruksi gitu. Zat atau senyawa organiknya terdestruksi dan eh, mineral totalnya ini tidak ada yang hilang gitu. Artinya lebih akurat menggunakan destruksi basah. Nah, kita lanjut ke pembuatan larutan standar. Nah, jadi untuk apa sih kita membuat larutan standar ini? Jadi, larutan standar itu dilakukan untuk membuat kurva kalibrasi. Kemarin kita dalam dalam mengukur kadar vitamin C, ya. Kemarin kita menggunakan asam askorbat untuk membuat kurva standar. Nah, kalau kita ingin mengukur kadar besi misalkan ya, berarti kita harus punya larutan besi murni gitu. Bukan dari sampel, tapi dari besi yang murni. Itu hanya unsur besi yang dilakukan sebagai larutan standar dan digunakan untuk membuat larutan standar. Ya, jadi bubuk besi kita eh, lakukan serial dilution sampai didapatkan berbagai konsentrasi. Ya, misalkan 1 miligram sampai 5 miligram. Nah, jadi kita harus membuat yang pertama adalah larutan standar induk. Ya. Nah, apa itu larutan standar induk? Jadi kita membuat larutan misalkan kita akan mengukur kadar besi ya, Fe. Berarti kita harus mengambil bubuk besi murni dan kita larutkan dalam aqueous sampai didapatkan konsentrasi 1000 miligram per liter. Artinya kita mengambil 1000 miligram, kemudian dilarutkan dalam dalam 1 liter air. Nah, ya ini bisa kelipatannya kalau kita ingin hanya misalkan membuat 100 mili, ya sesuaikan masanya dengan perbandingan gitu ya. Artinya nanti harus konsentrasinya 1000 miligram per liter. Nah, kemudian setelah itu kita buat yang namanya larutan kerja. Ya, larutan kerja ini eh, konsentrasinya 10 miligram per liter, yaitu dengan cara mengambil 1 mili dari yang 1000 miligram ini dan dilarutkan ke dalam 100 mili. Jadi kita ambil 1 mili, taruh sini ya di labu ukur. Kemudian kita tambahkan aquades 100 mili sampai tanda batas. Tentunya menggunakan labu ukur yang ukuran 100 mili gitu ya. Jadi 1 mili dimasukkan ke dalam, kemudian ditambahkan aquades sampai tanda batas. Gitu. Nah, itu akan dihasilkan larutan Fe dengan konsentrasi 10 miligram per liter. Nah, dari 10 miligram per liter ini, kita akan membuat konsentrasi yang lebih kecil lagi. Artinya kalau kita buat konsentrasi yang lebih kecil dari 1000 miligram itu kan sedikit banget yang kita ambil gitu ya. Maka kita buat bertahap gitu dari 1000 miligram kemudian ke 10 miligram. Nah, dari 10 miligram per liter ini kita buat deret konsentrasi ya. Nah, awalnya kita ingin membuat misalkan eh, konsentrasi 1 miligram per liter. Berarti kita mengambil 2,5 mililiter dari larutan kerja ya, kita masukkan ke sini dan tambahkan aquades sampai tanda batas. Nah, kemudian kita ingin membuat 2 miligram per liter. Berarti kita mengambil 5 mililiter dari larutan kerja, ditambahkan aquades sampai tanda batas, dan seterusnya. Sampai kita ingin membuat 5 miligram per liter, berarti kita harus mengambil 12,5 mili larutan dari yang larutan kerja ini,
dan ditambahkan Aquadis sampai tanda batas. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan larutan standar dengan konsentrasi 1, 2, 3, 4, dan 5 mg per liter. Yang masing-masingnya ini akan kita ukur absorbensinya untuk membuat kurva kalibrasi. Jadi nanti ada 5, 5 tabung, ya, ada 5 labu yang isinya masing-masing itu 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita ukur, ya, kita masukkan. Jadi nanti di alatnya itu ada selang kecil yang kita masukkan secara bergantian. Tapi setelah memasukkan ke satu labu, kita harus membilasnya, ya. Kemudian kita masukkan ke labu yang lain secara bergantian. Jadi nanti akan larutan yang ada di sini itu akan disedot atau diaspirasi gitu ya oleh alatnya. Nah, sebenarnya kita di dalam pengukuran, dalam pembuatan kurva kalibrasi itu nanti alat itu sudah membaca dan membuat sendiri gitu, membuat sendiri kurvanya. Jadi harus linear. Jadi misalkan ini ya, konsentrasi 1, 5, 10, 15 ini masing-masing akan menghasilkan absorbensi tertentu masing-masing ini dan dibuat kurva secara otomatis oleh alat. Itu kurva antara konsentrasi terhadap absorbensi. Nah, tapi kan kita harus tahu ya kurva ini bagaimana membuatnya gitu. Jadi nanti kalau kita mengukur absorbensi larutan standar, kita tetap juga harus mencatat berapa konsentrasinya dan berapa absorbensinya. Sehingga kita bisa membuat juga gitu ya. Misalkan di konsentrasi 1, 2, 3, 4, 5 tadi, masing-masing absorbensinya ini yang didapatkan. Nah, kemudian kita buat kurvanya gitu ya. Sumbu X-nya konsentrasi dan sumbu Y-nya adalah berupa absorbensi. Jadi nanti menggunakan Excel ya dan eh, akan dihasilkan garis linear seperti ini. Nah, kalau persamaan garis yang linear itu nanti kita bisa klik kanan di Excel ya. Grafiknya kita klik kanan dan kita pilih linear regression sehingga nanti ukuran linearitasnya kita bisa melihatnya dari angka R ya. Kalau R-nya ini kurang dari 0,995 itu artinya kurang linear. Jadi kita harus mengulangi pengukuran gitu. Jadi kita harus mendapatkan R yang mendekati 1 gitu. Nah, sehingga nanti persamaan ini Y sama dengan 0,07 X plus 0,023 ini kita bisa gunakan untuk mengukur konsentrasi dari sampel, gitu ya. Jadi tujuan tujuan kita membuat kurva kalibrasi, kita ingin mendapatkan persamaan garis, ya, eh, yang digunakan untuk mengukur konsentrasi sampel. Nah, tadi kan kita sudah membuat kurva kalibrasi. Nah, dari kurva kalibrasi kita mendapatkan persamaan garis ya. Nah, kita gunakan persamaan garis tadi untuk mengukur konsentrasi sampel. Artinya, sampelnya ini kan kita belum tahu konsentrasinya ya. Misalkan eh, sampelnya di sini buah rotan gitu ya, larutan dari buah rotan yang sudah dipreparasi sampel juga, dan kita lakukan 5 kali pengulangan. Sehingga setelah diukur menggunakan AS, didapatkan absorbensinya dengan angka-angka ini gitu ya. Nah, angka ini kemudian misalkan yang pertama itu di pengulangan yang pertama 0,1152 itu dimasukkan ke dalam persamaan garis ya, disubstitusi sehingga nanti didapatkan X. Nah, X ini adalah konsentrasi. Ini ya, 1,3092 itu masuk ke konsentrasi. Artinya berarti kan tadi absorbensinya misalkan 0,1152 gitu ya. Nah, itu ada di sini 0,1152. Itu ada di titik ini kalau kita tarik garis ke sini, dapatkan konsentrasinya itu ini ya, 1,3092. Berarti 1,3 kemudian di sini ya di titik ini ya. Jadi fungsinya untuk mengukur konsentrasi sampel. Nah,
Begitupun dengan pengulangan yang kedua. Itu ketika dimasukkan Y-nya, misalkan sini 0,1130 ya, di sini 0,1130, maka X-nya ini akan dihasilkan 1,2778 gitu. Nah, ini kan baru informasi konsentrasi ya, sedangkan yang kita butuhkan adalah kadar kan. Nah, kadar ini kita hitung dengan rumus, yaitu konsentrasi yang didapatkan dikali dengan volume sampel ya, kemudian dikali dengan FP. FP ini adalah faktor pengenceran. Jadi kalau misalkan sampel aslinya kita encerkan 3 kali, misalkan ini dikali 3 ya, dikali dibagi dengan berat sampel yang kita gunakan dikali 100%. Nah, maka kadar Fe-nya di pengulangan pertama itu didapatkan 0,002618%. Nah, kemudian dilakukan juga untuk perhitungan sampai pengulangan yang kelima, sehingga didapatkan rata-rata gitu ya. Kadar Fe-nya 0,002525. Nah, sebenarnya angka ini nanti kita sudah bisa dapatkan langsung dari instrumen. Cuman di sini nanti kalau kalian menulisnya dalam skripsi gitu ya, ini harus kalian buat tabel seperti ini. Nggak bisa dari angka instrumen itu kita tulis langsung tanpa kita mengetahui asal-usulnya dari mana angka-angka ini didapatkan. Jadi harus kalian tetap tulis di dalam lampiran gitu ya. Berapa absorbansi yang didapatkan dari setiap pengulangan. Itu ditulis di lampiran. Nah, itu ya cara mendapatkan informasi konsentrasi dari absorbansi. Jadi kita membutuhkan larutan standar ini sebenarnya untuk membuat kurva kalibrasi. Nah, kurva kalibrasi itu kita akan mendapatkan persamaan garis, di mana persamaan garis ini nanti kita akan gunakan untuk menghitung konsentrasi sampel dengan memasukkan absorbensi sampel ke dalam persamaan garis. Gitu ya, Ibu harap kalian bisa paham sampai tahap ini bagaimana mendapatkan konsentrasi dari absorbensi. Kalau nanti ada yang tidak paham, kita bahas lagi di kelas ya. Nah, kayak yang terakhir bahwa eh, AAS itu kan tadi menggunakan teknologi nyala ataupun furnace ya. Ada yang atomisasinya menggunakan nyala atau AAS nyala atau menggunakan listrik atau furnace atau AAS furnace ya. Nah, tapi dengan perkembangan teknologi plasma, jadi plasma itu sebenarnya adalah eh, molekul atom-atom dalam bentuk gas itu ditembakkan energi yang sangat tinggi sampai dia terbentuk ion. Nah, jadi ion ini plasma ini tuh suhunya jauh lebih tinggi daripada api, ya. Jadi dia mencapai sampai 10.000 derajat Celcius. Jadi karena suhunya yang sangat tinggi, ini semua unsur-unsurnya itu akan eh, proses atomisasinya itu akan lebih maksimal daripada menggunakan nyala api gitu. Jadi ini merupakan bentuk energi yang memang lebih eh, tinggi suhunya dibandingkan dengan api, ya, yaitu plasma. Nah, tentunya karena suhunya lebih tinggi, nantinya sensitivitasnya ini juga lebih tinggi dan dapat mendeteksi unsur dalam konsentrasi yang sangat-sangat kecil ya, atau ultra trace analysis, dan juga bisa untuk menganalisis multi unsur atau dalam satu kali running alat itu bisa mengukur beberapa jenis mineral. Dan tentunya waktunya juga lebih cepat dan bisa untuk mengukur menganalisis isotop. Ya, jadi artinya ada beberapa jenis unsur ya. Jadi dia unsur yang sama tapi mempunyai nomor atom yang berbeda. Itu disebut sebagai isotop. Dan tentunya ICP ya atau inductively coupled plasma ini memiliki batas deteksi yang sangat rendah dibandingkan dengan AS ya. Artinya konsentrasi dalam kalau AAS dibandingkan dengan ICP ini itu tidak lebih sensitif ya. Artinya konsentrasi yang lebih kecil
yaitu bisa saja mungkin tidak terdeteksi di AAS, tapi bisa terdeteksi di ICP, gitu ya. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Ini referensi yang mungkin kalian bisa dapatkan ya sebagai tambahan belajar. eh Kalau nanti ada hal yang belum dipahami bisa kita bahas lagi di kelas ya. Mungkin kita akhiri pembelajaran kita pada video pembelajaran kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Eh, Mohon maaf apabila ada hal yang salah ataupun belum kalian pahami. Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.